Puji Tuhan. Ayo berikan lu senyum dong. Oh, nggak kelihatan senyumnya ya. Maaf, saudara. Lagi dengan masker. Oke. Ya, tadi pagi di Gereja Gold Coast baru saja merayakan anniversary yang ke-8 dan saya senang sekali walaupun ada beberapa jemaat yang tidak hadir tadi, tapi tetap ada sukacita ya. Saya senang melihat ada ibu-ibu yang mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Jadi itu luar biasa, saudara ya. Nah, sore hari ini, saudara, saya ingin kita masih di dalam suasana Paskah sebenarnya. Kita masih tidak terlalu jauh dengan peristiwa itu. Dan hari ini saya ingin kita masih melihat seputar tentang kebangkitan, ya, kisah tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Sebab saya percaya bahwa puncak dari perjalanan iman kita adalah, boleh nggak ini dimatiin aja nih? Oke, thank you ya. Ya, saya percaya bahwa puncak dari perjalanan iman kita adalah iman yang tertuju kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Sebab perjalanan iman kalau tidak percaya kepada kematian kebangkitan Yesus adalah sebuah perjalanan iman yang tidak sempurna, ya, tidak sempurna sesungguhnya. Jadi sebagai orang percaya kepada Tuhan, saya mengajak kita semua untuk tetap menjaga hati kita, untuk membawa pikiran kita untuk mengimani bahwa benar Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita semua, puji Tuhan. Nah, mari saudara, saya ingin kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayat yang ke-13, puji Tuhan. Luke chapter 24, we're going to read from verse 13. Oke, saudara ikuti saya baca dalam nama Yesus untuk kita semua. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus baru saja dibangkitkan dan ini menjadi cerita dari begitu banyak orang yang sudah mulai cerita tentang kebangkitan mulai dari mulut ke mulut mulai terdengar. Dan saudara, secara iman ini sebuah peristiwa besar. Dan Alkitab berkata bahwa sudah terlebih dahulu Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan mati dan kemudian pada hari yang ketiga akan dibangkitkan. Dan kita mengerti secara iman pada hari ini bahwa kebangkitan Yesus adalah kekuatan, kepastian, pengharapan, iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu yang penting. Nah, saudara yang gak kasih di dalam Tuhan, ketika Yesus baru saja dibangkitkan, seperti yang dalam pembacaan kita ini, orang-orang mulai membicarakan tentang kebangkitan Yesus. Tapi saudara, kita pun mengerti bahwa ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Bahkan kalau saudara membaca di dalam pasal ini juga, ketika para wanita yang datang ke kubur Yesus, lalu kemudian mereka tahu bahwa Yesus tidak ada lagi di kubur itu, sudah bangkit, dan mereka datang menceritakan kepada murid-murid yang lain, mereka katakan itu adalah omong kosong. Gitu, ya. Jadi saudara masih antara iya dan tidak, ya masih ada pro dan kontra, karena cenderung orang mempercayai hal-hal yang sifatnya faktanya bisa terlihat, bisa dirasakan, ya. Karena itu ukuran rasionalnya di situ. Nah, yang menarik saudara, Alkitab dengan sengaja menceritakan tentang ada murid-murid, ya, ada murid-murid yang dalam perjalanan ke Emmaus yang sedang mempercakapkan. Perhatikan, mereka sedang mempercakapkan, mereka sedang berbincang-bincang tentang peristiwa ini. Peristiwa
kebangkitan Yesus. Peristiwa besar bahwa Yesus tidak ada lagi dikubur itu dan kebangkitan besar telah terjadi. Tapi saudara, masih ada tanda tanya mungkin di dalam pikiran mereka. Jadi masih ada keyakinan yang belum penuh. Karena kenapa? Karena cenderung sekali lagi manusia menuntut bukti. Nah, ketika mereka sedang bercakap-cakap tentang kebangkitan Yesus, perhatikan baik. Ayat 15 dikatakan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka. Sebelumnya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa Yesus dikenal oleh semua orang. Tapi setelah peristiwa kebangkitan Yesus, di dalam perjalanan ke Emmaus, kemudian ketika murid-murid sedang bercakap-cakap, memperbincangkan tentang kebangkitan Yesus, tiba-tiba Yesus berjalan bersama dengan mereka, tiba-tiba Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka, mendekati mereka. Perhatikan, ayat 16 kata, tetapi ada sesuatu yang menghalangi, mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Sebelumnya mungkin mereka adalah bagian dari murid-murid yang pernah bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanan mujizat-mujizat yang besar. Itu sebelum peristiwa kematian Yesus. Kemudian akhirnya Yesus mati dan puji Tuhan Yesus bangkit kembali. Mereka masih mempertanyakan tentang peristiwa itu. Mereka lupa bahwa Yesus pernah mengatakan itu. Sehingga perbincangan tentang kebangkitan, perbincangan tentang Yesus, lalu Yesus datang di situ. Alkitab katakan ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Sudah saya coba membayangkan, wow, betapa privilege-nya sebuah pengalaman ketika Yesus berjalan dengan kita. Kita semua merindukan pengalaman itu, bukan? Ya, secara iman pun hari ini kita berdoa, kita rasa Tuhan dekat banget. Apalagi dengan pengalaman ini, Yesus secara fisik berjalan bersama dengan mereka. Tapi Alkitab katakan ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk bisa melihat Yesus. Untuk bisa mengenal Yesus, maksudnya untuk bisa mengenal Yesus, bukan melihat, mengenal, melihat tapi tidak mengenali, itu maksudnya. Mereka melihat tapi tidak mengenali karena berjalan bersama-sama. Saudara, ini bicara tentang sebuah fakta bahwa ternyata tidak semua percakapan tentang Yesus, tidak semua percakapan tentang Yesus, lalu itu kemudian mewakili bahwa mereka atau orang-orang tersebut telah mengenal Yesus. Ternyata enggak. Karena beriman itu ada soal perjalanan hati kita, perjalanan manusia rohani kita. Ukuran fisik itu hanya bagian terkecil dari pengalaman rohani sebenarnya. Sebab pengalaman rohani di dengan Tuhan adalah sebenarnya pengalaman manusia rohani kita di mana hati kita bersekutu intim dengan Tuhan. Sekali lagi saya ingin tekankan bahwa ternyata tidak semua percakapan tentang Yesus, tidak semua orang yang berbicara tentang Yesus kemudian disebut mengenal Yesus. Tidak semua ternyata. Hari ini kita menghadapi fakta bahwa begitu banyak orang yang berbicara, yang menyebut, bahkan saudara, saya harus mengatakan hal ini, bahkan ucapan tentang Yesus bukan lagi sebuah ucapan pujian. Ucapan tentang Yesus bahkan memiliki arti yang sebaliknya bagi orang yang tidak percaya Tuhan. Bayangin ketika mereka bermaksud ini menjadi seperti sebuah makian justru. Ya. Nah, sekali lagi saudaraku yang kasih, poin saya adalah bahwa kehidupan rohani kita tidak boleh berhenti kepada sebuah pengalaman fisik semata. Tidak boleh berhenti kepada pengalaman mengenal pujian, mengenal penyembahan, tapi tidak mengenal pribadinya. Kebangkitan Yesus adalah sebuah peristiwa yang memberikan kita kepastian pengharapan, yang kemudian pada waktu
Kemudian Yesus naik ke sorga, secara fisik Yesus dia bersama-sama lagi dengan para murid-muridnya. Tetapi setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan, ada pengalaman-pengalaman yang sangat besar bagi murid-murid Tuhan di dalam pelayanan mereka. Dan ini pun menjadi janji Tuhan buat kita, orang percaya yang hidup sampai pada hari ini. Jangan terjebak kepada pertumbuhan rohani yang hanya seolah-olah memperbincangkan Yesus, tapi sebenarnya tidak mengenal Yesus. Orang yang mengenal Yesus adalah orang yang diubahkan oleh karena pengenalan itu. Kalau Anda berkata Anda mengenal Yesus, tapi kehidupanmu tidak menunjukkan Anda berubah karena pengenalan itu, maka sesungguhnya orang tersebut hanya sampai kepada di batas tahu, bisa memperkatakan, berbincang tentang Yesus. Hal-hal fisik semata. Tapi belum sampai kepada pengalaman spiritual yang sesungguhnya. Ya, belum sampai kepada pengalaman spiritual yang sesungguhnya. Alkitab katakan begini, Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Itu yang terpenting. Alkitab katakan bukan semua orang yang berseru Tuhan. Bukan ternyata. Karena ternyata tidak semua orang yang bisa berseru Tuhan, lalu kemudian bisa melakukan kehendak Allah. Jelas Alkitab memberikan pemisahan. Orang yang bisa berseru kepada Tuhan, tapi tidak bisa hidup dan melakukan kehendak Tuhan. Tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, dia pasti mengerti bagaimana berseru kepada Tuhan. Nah, ayat 22, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepada Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ternyata ini menjadi serius, bahwa bukan saja tentang tidak ada pengenalan kepada Yesus sekalipun bisa memperbincangkan tentang Yesus. Tapi yang lebih parah lagi, bahkan Alkitab menggunakan kata, enyahlah engkau sebab aku tidak mengenalmu. Enyahlah engkau sebab aku tidak dan mereka bukan orang-orang sembarangan. Alkitab katakan mereka melakukan tanda-tanda, mereka bernubuat demi nama Tuhan, mereka melakukan mujizat dan hal-hal besar. Artinya mereka mungkin ada pada komunitas seperti kita. Mungkin. Mereka sibuk dalam pelayanan, mungkin. Mereka adalah pemuji yang baik, mungkin. Tapi kemungkinan yang lain adalah mereka hanya berhenti di situ. Mereka tidak bertumbuh kepada pengenalan akan pribadi Yesus yang sesungguhnya. Ini yang Alkitab katakan, tidak semua orang berseru kepada Tuhan. Berseru Tuhan akan masuk kerajaan, tapi dia yang melakukan kehendak Allah. Jangan berhenti hanya kepada berseru. Nah, Alkitab katakan, saudaraku yang kasih, kita harus mengerti bahwa ada saatnya, saudara, kita akan mempertanggungjawabkan perjalanan iman kita. Sebab begitu ketatnya orang-orang yang akan masuk dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang benar-benar hidup dalam kehendak Allah. Orang yang hidup dalam kehendak Allah artinya orang yang tunduk kepada kemauan Allah secara penuh. Orang yang melakukan kehendak Allah secara penuh. Tidak hanya saya mau yang ini saya nggak mau. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada ayat Alkitab katakan begini, kita melakukan yang satu tapi jangan mengabaikan yang lain. Kira-kira yang dimaksud dengan kehendak Allah adalah melakukan sepenuhnya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang harus kita lakukan di dalam Tuhan. Disitulah kita harus bertumbuh sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ayat yang ke-23, kita sudah baca tadi, Yesus katakan, enyahlah
karena aku tidak mengenal kamu. Bahkan dikatakan pembuat kejahatan, orang yang tidak hidup dalam kehendak Allah, yang hanya bisa berseru, dia bisa terjebak pada sebuah sikap dan tindakan yang Alkitab sebut sebuah kejahatan. Yang menarik saudara, kita kembali ke dalam pembacaan Injil Lukas pasal 24. Lukas 24 ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kembali ke perjalanan Emmaus. Mereka bercakap-cakap, Yesus berjalan dengan mereka, tapi mereka tidak bisa mengenal siapa dia. Lalu kemudian singkat cerita mereka sampai pada satu tempat dan Alkitab katakan Yesus duduk makan dengan mereka, mengambil roti, mengucap berkat, lalu membagikan kepada mereka. Yesus melakukan perjamuan bersama-sama dengan murid-murid ini. Lalu apa yang terjadi? Ketika Yesus melakukan perjamuan, makan dengan murid-murid ini, Alkitab katakan ketika itu terbukalah mata mereka, mereka mengenal dia. Makna dari waktu ia duduk makan dengan mereka, sudahlah di dalam kebudayaan Keyahudian, yang disebut makan bersama itu bermakna rekonsiliasi. Bermakna rekonsiliasi. Jadi ketika mereka duduk makan bersama, Alkitab katakan Yesus mengucap berkat, memberikan roti kepada mereka. Alkitab katakan maka tiba-tiba mata mereka pun tiba-tiba terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Secara fisik mereka masih bisa melihat secara fisik. Tapi mata rohani mereka tidak bisa mengenali. Bahkan mereka sempat bercakap-cakap dengan Yesus, mereka katakan, apa kamu nggak tahu, nggak dengar apa yang terjadi? Jadi ada percakapan, tapi nggak ada pengenalan. Lalu kemudian nanti Yesus memberkati mereka lewat perjamuan Tuhan, maka kemudian terbukalah mata mereka, yang menutupi mata mereka tiba-tiba terbuka dan mereka mulai mengenal Tuhan. Saudara, pengenalan tentang Tuhan adalah sebuah anugerah. Kita tidak mungkin bisa dan dapat mengenal Tuhan dengan kekuatan kita, nggak bisa, nggak mungkin. Kita terbatas untuk bisa mengenali Tuhan secara penuh dengan kemampuan kita, nggak bisa. Adalah anugerah Tuhan untuk kita bisa mengenalnya. Adalah berkat Tuhan untuk kita bisa mengenalnya dengan benar. Saudara, saya katakan tadi hati-hati. Supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang hanya mengharapkan pengalaman fisik dengan Tuhan. Puas kepada hal-hal yang bisa diukur, dilihat, terlihat dengan mata. Hati-hati, saudara. Ya. Pada akhir zaman, Alkitab katakan di dalam Markus pasal yang ke-13. Markus pasal 13 ayat 21. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini. Atau lihat Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Jadi akan ada tren di akhir zaman di mana akan Alkitab katakan akan ada nabi-nabi palsu. Akan ada peristiwa-peristiwa yang mencengangkan. Yang bisa menipu pikiran kita. Kenapa? Karena kita melihat hal-hal yang kita anggap tidak mungkin tapi terjadi. Tapi Alkitab sudah katakan hati-hati dengan hal itu. Artinya kembali kepada poin awal kita tadi, bahwa lebih penting buat kita untuk mengenali pribadinya daripada sekedar melihatnya. Lebih penting buat kita sebagai orang percaya mengenali firman-Nya daripada sekedar sebuah pengalaman mujizat. Sebab pengalaman mujizat itu anugerah, itu berkat Tuhan. Tapi itu pun bukan ukuran pengenalan, bukan.
Dan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan tidak boleh berhenti kepada pengalaman itu. Kita harus bertumbuh kepada pengenalan. Supaya kita nggak tertipu. Akhir zaman sekali lagi akan ada peristiwa-peristiwa mencengangkan pikiran mata kita. Kita melihat tanda-tanda heran. Tapi Alkitab sudah bilang, hati-hati. Bisa saja itu tipuan. Hati-hati. Bukan berarti Tuhan tidak bisa melakukan. Tuhan mampu melakukan itu. Tapi bagi orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dia akan memiliki sensitivitas dengan benar untuk bisa membedakan. Ini dari Tuhan, ini bukan dari Tuhan. Nah, kerinduan saya buat jemaat Tuhan yang ada di Brisbane, kita ayo bertumbuh kepada pengenalan, dan pengenalan itu bertumbuh dari cinta kita akan firman Tuhan, cinta kita akan ibadah. Itu membuat kita mengenal Tuhan. Saudara, beribadah, tetaplah beribadah. Seperti terasa ibadah itu biasa setiap minggu. Hanya seperti yang kita lakukan, liturginya seperti ini. Setiap minggu. Tidak ada hal yang spesial mungkin saudara pikir, tapi dengar baik. Ini menjadi bukti kerinduan dari sebuah pengenalan tentang Tuhan. Begitu banyak orang Kristen yang hanya mencari gereja kalau ada mujizatnya. Kalau nggak ada mujizat nggak mau dia. Dia lupa bahwa dia bisa bangun pagi pun itu sudah mujizat. Dia lupa bahwa kehidupannya pada titik itu pun itu sudah mujizat. Yang terpenting buat kita adalah bertumbuh untuk mengenal Tuhan. Kenali Tuhan. Dan itu sekali lagi, mengenal Tuhan adalah anugerah. Mengenal Tuhan adalah anugerah. Coba kita bandingkan dengan sebuah kisah. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-24. Bagaimana Yesus berhadapan dengan ada orang yang buta sejak lahir. Kemudian Yesus menjamah orang itu. Ya, di Markus pasal 8, orang buta kemudian Yesus jamah orang buta ini. Ayat 24 katakan begini. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan. Tapi tampaknya seperti pohon-pohon. Secara fisik, orang ini sudah sembuh secara fisik. Sembuh, dia sudah bisa melihat. Ingat, dia buta sejak dari kandungan. Dia masih belum memiliki pengenalan tentang orang itu kayak apa sih. Dia belum bisa memiliki pengenalan pohon itu kayak apa sih. Dia belum bisa mengenali pengenalan tentang rumah itu, bangunan, warna. Belum sama sekali. Melihat, tapi dia belum mengenal. Pada bagian ini Yesus menjamah dan dia mengalami kesempurnaan fisik. Dia bisa melihat. Sembuh fisik. Tetapi dia belum bisa mengenali apa yang dia lihat. Perjalanan iman kita juga seperti itu. Kita bertumbuh kepada secara fisik kita. Ya, kita sudah ke gereja, kita nyanyi, kita menyembah. Mungkin kita ada pada pengalaman spiritual seperti itu. Tapi sesungguhnya kita belum bertumbuh kepada esensi dari kehidupan rohani yang sebenarnya. Dan untuk itu kita perlu dipulihkan. Makanya murid-murid dari Emmaus itu mereka berjalan dengan Yesus. Mungkin mereka disebut orang yang beribadah, tapi nggak pernah kenal Tuhan dengan benar. Nanti ketika Yesus membukakan, menganugerahi, memberkati, kemudian mereka bisa mengenal Yesus. Nah, orang buta di dalam Injil Markus pasal 8 ini, sekali lagi, matanya sempurna, disembuhkan oleh Yesus. Tapi dia belum bisa mengenal pohon, belum bisa mengenal orang, belum. Sehingga saudaraku yang kasih, ayat yang ke-25, ayat 25 katakan begini. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang buta itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Makna di sini adalah apakah waktu doa Yesus yang pertama nggak powerful? Apakah jamahan Tuhan yang pertama kali itu nggak hebat? Setiap apa yang Yesus lakukan itu sempurna. Jadi waktu Yesus menjamah orang ini pertama kali sempurna, sembuh, pulih.
tapi pengenalannya belum. Sehingga Yesus menjamah lagi orang itu. Sehingga tiba-tiba pikirannya dipulihkan. Yang tadinya membutuhkan proses dari masih bayi sampai dewasa untuk mengenal satu objek. Tiba-tiba dia bisa mengenali. Tiba-tiba dia bisa mengenali objek itu dengan sempurna. Saudara, dalam pertumbuhan iman kita harus bertumbuh kepada kedewasaan ini. Kita minta supaya kita memiliki pengalaman untuk bisa mengerti, untuk bisa mengenali pribadinya. Tidak hanya sekedar kita memperkatakan tentang nama, tentang hidupnya, tentang ceritanya, tapi kita mengenali. Semua kita orang Indonesia, kita suka memperbincangkan tentang presiden kita Indonesia, presiden Indonesia Jokowi. Semua orang, siapa presiden Indonesia? Jokowi, gitu kan, senang. Tapi kita tidak memiliki pengenalan, nggak bisa. Apalagi ditanya kepada beliau, kenal nggak? Belum tentu. Jadi kita butuh bertumbuh kepada stage berikutnya. Dan stage berikutnya adalah bagaimana kita membawa diri kita kepada Tuhan. Dan dengar baik, kebangkitan Kristus adalah stage yang baru. Kebangkitan Kristus adalah sebuah kehidupan baru dalam perjalanan iman. Sempat murid-murid menjadi ragu, kenapa dia harus mati? Tapi ini menjadi titik bagi Yesus untuk membawa murid-muridnya. Tidak bergantung lagi pada pengalaman-pengalaman fisik seperti yang Yesus lakukan. Ingat, pada waktu banyak orang yang ikut bersama dengan Yesus. Mereka melihat mujizat-mujizat dan Yesus katakan begini. Aku tahu karena engkau mengikut aku karena peristiwa-peristiwa yang aku telah lakukan. Ternyata yang banyak orang jadi orang Kristen ikut Tuhan hanya karena ingin mujizat. Dan sejak itu Alkitab kata banyak yang meninggalkannya. Banyak orang meninggalkannya. Kenapa? Karena hanya ingin pengalaman fisiknya. Hanya ingin melihat, tapi nggak mengenal. Peristiwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang memberikan kita pengharapan dan kekuatan untuk tidak hanya melihatnya secara fisik, tapi mengenalnya. Kita dipersatukan dalam kebangkitannya. Kita mengenal Tuhan. Saudara, orang yang mengenal Tuhan hidupnya berbeda. Hidupnya berbeda. Apa kurang pinter itu murid-murid dari perjalanan ke Emmaus itu? Mereka orang-orang yang spesial. Punya nalar yang bagus. Tapi itu tidak membuat mereka bisa mengenal. Dan pengenalan sekali lagi, pengenalan adalah sebuah persekutuan dengan Tuhan dan Tuhan yang memberikan pengenal. Tuhan yang menyatakan dirinya. Alkitab menggunakan kata memberikan dirinya untuk ditemui. Itu. Ya. Sekali lagi kita kembali ke Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24. Kalau saudara baca seterusnya, saudara akan sampai kepada ayat 45 ini dan saya suka ini. Ayat 45 di sini katakan begini. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara yang kasih dalam Tuhan luar biasa banget. Saya bersyukur banget saudara, kalau Tuhan memberikan kita pengertian tentang firman. Itu kekayaan. Itu kekayaan. Alkitab katakan Yesus membuka pikiran mereka, pengertian mereka, dan terjemahan yang lain digunakan katakan open their understanding, pengertian mereka. Untuk mengerti tentang kitab suci. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara bisa beribadah hari ini, inilah bagian dari Allah yang sedang menyingkapkan kepada kita pengertian tentang arti dan makna ibadah itu di hadapan Tuhan. Saya terus minta kepada Tuhan, bukakan pengertian firman dalam hidup saya. Kita harus minta itu kepada Tuhan, dan sekali lagi itu pun adalah anugerah.
Itu pun anugerah. Banyak orang lebih pingin mengejar pengalaman fisiknya daripada pengenalannya. Bayangkan saudara-saudara tiba-tiba diberikan pengertian tentang kitab suci. Allah berikan mewahyukan kepada kita sebuah pengertian tentang firman. Kenapa banyak orang gak percaya, banyak orang belum percaya. Kenapa? Karena belum ada rekonsiliasi dengan Tuhan. Mereka belum memberikan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka mungkin mengenal nama itu, tapi mereka tidak hidup di dalam kuasa nama itu. Sehingga mereka nggak ngerti. Perdebatan tentang firman lebih banyak terjadi justru pada orang-orang yang nggak dibukakan oleh Tuhan. Tapi kalau Anda dibukakan oleh Tuhan, pengertian itu dibukakan oleh Tuhan kepada kita. Wow, itu sebuah berkat, itu anugerah. Dan ketika kita mengerti tentang apa yang Tuhan bukakan di dalam diri kita, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka kita akan berjalan kepada pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Filipi pasal yang ketiga, ayat 10 dan 11. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Itu lebih utama, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara, kalau sudah jadi orang Kristen gak kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh sayang. Sudah datang ke gereja tapi sudah gak kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh sayang banget, sayang. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita membawa diri kita kepada Tuhan, kita harus bertumbuh, memiliki keinginan yang kuat. Aku mau kenal Tuhan, kenal Tuhan, kenal. Kenapa saudaraku di gereja kita? Saya senang. Mulai dari anak yang masih muda, diberi kepercayaan, pelayanan, dikasih tanggung jawab pelayanan. Sudah boleh sharing-sharing, yang penting Anda setia, Anda mau berdoa. Dan saya bisa melihat bagaimana Anda bertumbuh dan Tuhan berikan pengertian firman. Wow, itu anugerah. Itu anugerah. Perbedaan antara orang, saya pernah berjumpa dengan orang yang tadinya setia banget di dalam Tuhan, pelayan dalam Tuhan, lalu kemudian ditinggalkan pelayanan. Hal yang paling prinsip dia katakan begini, dulu dia kata, waktu saya masih melayani, waktu saya baca Alkitab, saya mendapatkan makanan itu. Saya bisa mengerti apa yang Tuhan ucapkan, Tuhan seperti bicara di hati saya. Setelah saya tinggalkan pelayanan, setelah saya tinggalkan Tuhan, saya baca Alkitab itu kayak baca Quran, nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti apa-apa. Pengertian itu diangkat, nggak ada lagi. Ada sesuatu yang menghalangi pandangan mereka untuk bisa mengenal. Nah kalau kita masih memiliki kesempatan bisa mengenal Tuhan, itu anugerah, itu berkat. Itu berkat. Izinkan Yesus membuka pikiran kita untuk mengerti lebih dalam. Haleluya. Itu bisa mengerti lebih dalam. Ayat favorit. 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Haleluya. Telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita, apa saudara? Supaya apa saudara? Mengenal yang benar. Supaya kita tidak terjebak kepada keinginan untuk hal-hal yang sifatnya fisik. Mengejar hal-hal yang sifatnya dalam tanda petik mujizat, tapi nggak kenal. Alkitab katakan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Memiliki pengenalan yang benar supaya tidak mudah tertipu. Supaya kita tidak mudah terperdaya dengan dunia. Kalau orang yang mengenal Tuhan, apapun yang dihadapi, dia tahu apa yang dia harus pilih. Dia tahu jalan mana dia harus jalani. Itu orang di dalam Tuhan. Tujuan Tuhan memberikan kita pengertian agar kita bisa mengenalnya dengan benar. Haleluya. Bisa mengenalnya dengan benar. Saudara nggak bisa membandingkan antara pengalaman fisik dan pengenalan akan Tuhan. Nggak bisa, saudara. Orang yang memiliki pengalaman fisik belum tentu dia memiliki pengenalan.
Tapi orang yang memiliki pengenalan tentang Tuhan, dia pasti mendapatkan pembelaan Tuhan. Ada banyak hal di hidup kita, yang pengalaman rohani di hidup kita yang gak bisa kita lihat dengan mata kita. Tapi Tuhan mengerjakan itu untuk kita. Sekali lagi, ada banyak peristiwa di dalam hidup kita, Allah bekerja secara nyata di dalam hidup kita gak bisa melihatnya. Tapi kita punya pengalaman. Karena Allah menjamin orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dibela oleh Tuhan. Itu kehidupan kita di dalam Tuhan. Kita seperti dipagari oleh Tuhan. Milikilah pengertian untuk kita bisa bertumbuh dengan benar. Kita bangkit berdiri bersama.